Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Otogi Estetik dari Prodi Kesmas UIN Pontianak. Pada kesempatan kedua kali ini di mata kuliah komunikasi persuasif, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang proses dasar komunikasi persuasif. Baik, untuk perkuliahan kali ini sudah mulai ada kuisnya, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak penjelasan dari saya dan juga artikel-artikel tambahan yang bisa dibaca teman-teman sebagai tambahan untuk bisa mengerjakan kuisnya. Baik, kita mulai proses dasar komunikasi persuasifnya. Slide pertama, kita akan coba untuk melihat. If you want someone to remember your message in a presentation, an article, or a report, tell them a story. By Rachel Gillette Fast Company. Jadi maksudnya kalau kamu ingin seseorang itu mengingat pesan kamu dalam presentasi, kemudian artikel ataupun satu laporan, sebaiknya berikan mereka sebuah cerita. Mudah-mudahan dalam perkuliahan selama sampai akhir nanti komunikasi persuasif ini tidak akan menggunakan ya mudah-mudahan kita bisa lebih rileks dengan apa ini segala macam contoh yang saya berikan, karena contoh-contoh yang saya berikan itu mungkin lebih mengarah kepada aplikasi, sehingga itulah story yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman semua. Dan harapan saya teman-teman pun juga sebaliknya, pada akhirnya nanti ada satu sesi yaitu terutama dimulai dari kuis dan juga nanti di ujian tengah semester, saya akan meminta teman-teman untuk bercerita tentang semua apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman. Oke? Now next slide. Nah, sebelum saya menginjakkan kepada komunikasi persuasif itu apa, boleh kita sekilas ya mengingat kembali pada mata kuliah yang sudah kita ketahui di komunikasi kesehatan, bahwa komunikasi itu ada di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Bahkan setiap hari pun kita nggak mungkin nggak pakai komunikasi. Baik itu hanya mengedipkan mata, baik itu hanya dengan gerakan fisik kita, itu semua adalah bentuk dari komunikasi, verbal, non-verbal. Coba dilihat lagi, flashback lagi, apa sih yang dinamakan verbal dan komunikasi non-verbal itu seperti apa. Oke, jadi bisa berupa tulisan, lisan, gambar, isyarat, kata-kata yang dicetak, simbol visual, audio visual, rabaan saja, sentuhan, suara, kimiawi, dan lain sebagainya. Ya, baik ini interpersonal, antarpersonal, dan lain sebagainya. Dan itu bisa sedikit mengingat ya untuk teman-teman semua sebelum kita mengajak ke komunikasi persuasif. Nah, istilah persuasi sendiri bersumber dari perkataan Latin persuasio, yang artinya adalah membujuk, mengajak, atau merayu. Kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya ada juga persuade, ya, persuade. Persuade itu sama juga, hanya mempengaruhi, ya. Mengajak, membujuk, ya, mempengaruhi. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Biasanya orang kalau pengen mempengaruhi itu emosional ya, emosionalnya yang lebih diingini. Jadi kadang itu yang tanpa kita sadari, ya, itu semuanya pada akhirnya tertuang gitu. Dengan cara rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi. Harapannya tidak hanya secara emosional, akan tetapi secara rasional kita juga bisa mengatur diri kita untuk bisa menyampaikan, sehingga sisi dari sikap yaitu kognitif seseorang atau yang kita namakan sebagai komunikan, orang yang kita berikan pesan, itu bisa meningkat, sehingga dari situlah kita bisa mengajak melalui kognitif mereka yang meningkat. Kita bisa mempengaruhi mereka karena pengetahuan mereka sudah meningkat. Aspek yang dipengaruhi berupa ide atau konsep. Persuasi dilakukan secara emosional, biasanya dengan cara menyentuh perasaan mereka. Ya. Nah, ini adalah aspek afeksi. Kalau masih ingat afeksi, ini orang PKIP nggak boleh lupa ya bahwa ada aspek-aspek sikap
yang harus kita lewati sebelum kita ingin perilaku seseorang itu berubah. Mulai dari kognitif, afektif, konatif, sampai pada tingkah laku. Nah, sekarang kalau misalnya sikap ini, aspek sikap ini sudah kita pahami, itu akan mudah sekali untuk kita bisa melogikakan, yang merasionalkan kira-kira apa saja yang harus kita lakukan di awal. Kalau di sini dia bilangnya persuasi yang dilakukan secara emosional biasanya menyentuh aspek afeksi, setuju nggak setuju, suka nggak suka, seperti itu. Ya, dan ini berkaitan dengan emosional seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati, empati seseorang dapat digugah. Oke? Nah, di sebelah kiri Anda tuh Anda bisa melihat itu adalah cara cuci tangan pakai sabun. Sebelumnya orang nggak ngerti bahwa sebenarnya kalau cuci tangan yang benar itu harus menggunakan air yang mengalir. Yang penting ada air, ada sabun aja. Nggak ngerti 6 langkahnya itu seperti apa. Yang penting terkena sabun, yang penting terkena air. Dah selesai. Sekarang karena ada corona, semuanya mempromosikan tentang bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, kita bisa melihat dari definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, tampak bahwa persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap. Dan aspek sikap yang 3 tadi, kognitif, afektif, konatif, ini semuanya harus menyentuh itu, harus dapat menyentuh itu, ya, mempengaruhi sikap, pendapat, dan pada akhirnya perilaku seseorang itu bisa kita sentuh juga, ya, mereka mau untuk bertingkah laku, baik secara verbal ataupun non verbal, ya. Jadi itu. Jadi dampak dari efek dari komunikasi persuasi itu adalah itu. Kita bertujuan untuk mengaruhi sikap sampai pada perilaku seseorang. Nah, menurut Cicero ini salah satu filsuf sebenarnya. Ini sudah lama sekali, before century. Kita gitu, pokoknya lama sekali lah ya. Saya sampai nggak ngerti nih, saya mau searching Cicero nih yang tahun berapa bukunya saya nggak nemu. Jadi mudah-mudahan teman bisa memakan, tapi ini banyak dipakai gitu. Nah, Cicero ini mengidentifikasi ada 5 elemen dari komunikasi persuasi. Ini adalah proses yang kita harus ketahui bahwa ternyata komunikasi persuasif ini sebaiknya kita memang menemukan bukti dan argumen dulu untuk kita bisa mempengaruhi orang lain. Kita untuk menyentuh kognitif mereka kita harus punya ini senjata gitu. Senjatanya yaitu bukti dan argumentasi. Kemudian mengorganisasikan keduanya sehingga kita mempunyai satu kesatuan pengetahuan yang bisa kita sharekan sehingga membantu kognitif dari komunikan itu meningkat. Sebelum mereka kita sentuh dari sisi afeksinya, dari sisi emosionalnya. Nah, corak atau gaya bukti argumen tersebut secara estetik, maksudnya merangkai itu ya, merangkai segala macam bukti dan sama halnya dengan mengorganisasikan sebenarnya, karena kan banyak sekali bukti-bukti ya. Kalau misalkan di bidang kesehatan sih kita mencontohkan, kita mau promosi tentang atau kita mau mengenalkan tentang atau kita mau mengubah orang supaya orang tuh mau untuk memberikan eksklusif. Nah kita kumpulkan bukti-bukti, bukti manfaatnya, bukti ketika orang tidak memberikan eksklusif ya. Jadi yang positif negatifnya kita harus punya bukti semuanya. Kita berikan semua argumen yang bakal nanti akan mereka berikan kepada kita. Nah, sehingga kita rangkai, kita organisasi yang banyak, kemudian kita buat dengan gaya yang masuk ke dalam masyarakat komunikan kita. Ya, sebagai audiens kita. Misalnya, maksudnya begini, bukti-bukti itu harus menyesuaikan dengan budaya masing-masing. Ya yang kita contohkan sebaiknya yang ada di sana. Jangan sebaiknya. Misalnya ada kasus kematian atau ada kasus yang kebetulan ada di sana, itu sebaiknya kita contohkan. Ya. Karena itu adalah bukti yang kuat secara emosional mereka tuh langsung nyentuh gitu. Oh ya ini tetangga saya kemarin, begitu. Ya. Kemudian mengingat bukti dan argumen tersebut, karena kita harus selalu meremind kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, tidaknya
tidak hanya kita harus melihat diri kita sendiri, tapi itu karena kita menyampaikannya itu harus berulang dan benar-benar menyentuh kepada komunitas kita. Kemudian terakhir adalah menyampaikan bukti argumen dengan seluruh kemampuan yang dimiliki. Itu menurut saya. Kenneth Burke, Literary Critic and Language. Menurut Kenneth Burke, jika receiver itu penerima pesan, ya, komunikan, mereka merasa mereka telah berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan mendengar referensi dari kepercayaan dan nilai mereka, receiver komunikan akan mengembangkan rasa identifikasi dengan persuader. Maksudnya adalah ya pasti ada satu perbincangan dalam diri mereka. Apakah bukti-bukti itu benar adanya, sehingga mereka punya satu kepercayaan dan nilai. Sehingga kita bisa teridentified nih sama komunikan. Oh iya benar nih. Oh berarti berarti orang ini nih benar yang ngasih informasi ini valid nih. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kita corak dan gaya itu harus menyesuaikan itu karena itu akan memudahkan kita dalam menyentuh afeksi mereka, emosional mereka. Yang kedua, mereka mempercayai jika prosedur sama dengan mereka. Kita harus menjadi mereka. Seolah-olah kita ini merasakan dan kita menjadi ngeblend dengan mereka. Kita harus menjadi mereka. Kita harus seolah-olah kita ini adalah mereka. Sehingga sama kayak I feel you gitu lah. Ya, kayak anak sekarang kan gitu. I feel you. Jadi seolah kita dapat empatinya gitu. Setelah kita hajar dengan pengetahuan, bukti-bukti, argumentasi, kayak begini. Saya pernah seperti Anda, saya pernah seperti Ibu, saya pernah. Atau saudara saya pernah juga seperti itu, dan saya merasakan sekali Anda, bla bla bla. Seperti itu. Ini sebenarnya arahnya tidak hanya ini ya, kalau kita berharap, mungkin kalau misalkan kita mau menyentuh atau mengadakan persuasi kepada seseorang untuk mengenalkan program-program kesehatan, tidak hanya secara konseling saja, tapi memang arahnya ini lebih maksimal ketika diadakan satu proses konseling seperti itu. Akan tetapi teknik-teknik komunikasi persuasi ini luas, jadi di dalam kegiatan promosi komunikasi persuasif ini begitu banyak media yang kita bisa gunakan, saluran yang bisa kita gunakan untuk bisa persuade audience gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya di awal memang konsep pertama itu untuk mengenal komunikasi persuasif ini adalah untuk ketika kita memaksimalkan pada saat adanya satu konseling ya. Jadi ya interpersonal ya, interpersonalnya mungkin satu atau ya tidak banyak orang gitu. Akan tetapi dengan banyaknya media yang sudah ada pada saat ini, pada momen-momen sekarang ini, apalagi yang sekarang sudah banyak daring dan lain sebagainya, saya rasa proses-proses persuasi itu banyak sekali teknik yang kita bisa lakukan. Anda bisa lihat iklan-iklan yang ada di luar sana, yang pada akhirnya bisa membujuk orang untuk mengikuti gitu, ya. Dan itu yang harus kita lihat lebih dalam lagi, apakah kemampuan dari SKM ini bisa seperti halnya yang ada di iklan tersebut. Gitu. Meskipun itu produknya adalah produk kesehatan, program kesehatan. Oke? Nah, model dasar persuasi. Model dasar persuasi itu kita ambil dari model-model yang ada di dalam komunikasi. Jadi teori-teori yang ada dalam model komunikasi persuasi ini sangat erat ya dengan adanya model yang ada di komunikasi dasar. Nah, ini diadopsi dari model yang paling sederhana, proses komunikasi Shannon dan Weaver yang dinamakan SMCR model. Ya, satu S-nya itu adalah source, ya, or persuader, komunikator. Who or which is the encoder the message. The code can be verbal, non-verbal, visual, or musical, or in some other modality. Jadi sumbernya ini yang memberikan pesan, apapun itu pesannya, verbal, non-verbal, dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah message, pesan. Pesannya apa? Kemudian channel, itu adalah media atau saluran. Ya. Kemudian receiver, ini orang yang kita berikan pesan atau komunikan. Kemudian, nah ini kalau saya ambil dari mata kuliah yang saya ajarkan di komunikasi kesehatan semester 2. Jadi modelnya itu seperti ini gambarnya. Ada source, ada transmitternya, ya. Ada channel. Transmitter ada channel. Transmitter itu penghubungnya. Ada channel ini semacam wahana atau medianya. Kemudian ada komunikan dan harapannya itu apa? Ini destination-nya. Nah, di dalam channel ini ada banyak noise. Noise itu hambatan atau gangguan. Ya. Nah, ini model linear yang digunakan oleh Shannon atau Weaver model. Sebenarnya ada beberapa di model-model komunikasi yang ada di teori komunikasi ya. Ini linear itu artinya lurus begini. Ada juga nanti itu yang modelnya transaksional ya. Yang transaksional itu tidak hanya karena tapi dia sudah yang ada feedback gitu loh, ada seperti halnya contohnya kalau linearnya yang mudah sekali itu adalah iklan. Iklan itu linear. Iklan itu tidak mengharapkan orang langsung bisa menjawab dan tidak ada dua bentuk komunikasi. Jadi searah aja, searah, ya kan? Orang mendengarkan, orang melihat, dah selesai, gitu. Ya, jadi ini pertama kali muncul pada Perang Dunia Kedua, bukan ranah ilmu komunikasi, melainkan bidang fisika sebenarnya. Ya, gitulah. Kemudian info source, ya info source ini info atau source-nya, ya kemudian transmitternya. Transmitter itu seperti penghubungnya. Dan kemudian channel ini yang tadi saya bilang, channel ini seperti ruangannya, wadah, medianya apa, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, model yang dipakai adalah teori of reason action. Konsep kunci teorinya adalah behavior intention yang menghasilkan pengaruh individu seperti perasaan, sikap, atau predisposition, dan norma-norma budaya kita. Ini adalah persuasi dan teori komunikasi. Ya. Ini teori kalau yang kita coba adopt, bahasa Inggrisnya seperti ini. Yang pertama ini adalah belief about outcomes, evaluation of these outcomes, kemudian attitudes toward the behavior, kemudian ada juga important norms, norma-norma yang penting, belief about important others, attitude to behavior. Karena agak lama ya, jadi kita coba lihat dalam bahasa Indonesia. Nah, tara. Kepercayaan tentang hasil perilaku, evaluasi terhadap hasil. Dari ada kepercayaan tentang hasil perilaku, ada evaluasi terhadap hasil. Nah, ini menghasilkan sikap. Dari situ ada juga kepercayaan tentang sikap dari orang yang dianggap penting. Orang tua, guru, dosen, ya, orang kesayangan. Motivasi untuk mengikuti orang yang dianggap penting. Kepercayaan motivasi itu menjadi satu. Kemudian ini akhirnya menghasilkan norma yang subjektivitas karena saya suka. Dan antara sikap, norma penting, dan norma subjektivitas ini pada akhirnya berkumpul menjadi satu niat. Niat ini akhirnya menjadi satu perilaku. Mulai dari niat sehingga menggerakkan tingkah laku. Oke, nah aplikasinya ini contohnya. Kepercayaan bahwa kebutuhan seks tersalurkan tanpa bayar keuntungan ekonomi. Kesetiaan itu adalah cinta. Nah, pada akhirnya sikapnya adalah saya setuju seks dengan pacar. Kemudian yang di bawahnya kepercayaan tentang sikap dari orang yang dianggap penting. Kepercayaan saya bahwa pacar menganggap seks adalah wujud kesetiaan. Ini contohnya ya, contoh yang bad example actually. Tapi ini mungkin bentuk yang mudah untuk mengaplikasikan satu reason action. Nah, dari sini nanti saya ada tugas kuisnya yang aplikasinya seperti apa untuk kesehatan. Motivasi adalah
mengikuti pacar. Nah, dari sini saya setuju seks dengan pacar. Kemudian norma pentingnya dan di kalangan mahasiswa free sex sesuatu yang biasa terjadi. Kemudian subjektivitasnya adalah perilaku seks dengan pacar boleh dilakukan. Dan ini berkumpul menjadi niat. Saya akan melakukan hubungan seks dengan pacar saya misalnya. Dan akhirnya dia melakukan hubungan seks. Nah, ini ternyata ketika kita mencoba untuk menjadikan ini suatu teori, ya kan? Ya sama. Contohnya ya seperti itu tadi. Makanya ketika ada satu program misalnya yang tadi saya bilang, misalkan teori of reasons action tentang program ASI eksklusif. Bagaimana kepercayaan yang ada tentang hasil perilaku, evaluasi terhadap hasil gimana? Ya, misalnya seperti itu. Nah, saya pengen penasaran, teman-teman bisa nggak menerjemahkan dari contoh ini, kemudian Anda buat suatu teori reason action ini dengan mengambil salah satu tema program kesehatan. Oke, saya rasa mudah sekali. Kemudian yang kedua adalah, sebenarnya ketiga ya, teori narasi. Fokus teori ini adalah memberikan saran dengan menggunakan naratif, dramatik, dan personal story dalam usaha untuk mempersuasi orang lain. Menyebabkan receiver menerima persuasi karena dibungkus oleh atraktif story atau narasi. Ya. Jadi saya pernah nih, saya punya cerita. Jadi ketika saya sekolah, ya, kebetulan saya sekolahnya agak jauh di luar Indonesia. Jadi ketika hasrat saya ingin, ini sama kayak kalau kita nonton di TV, kemudian ada talk show yang kemudian di sana menceritakan tentang story mereka, kehidupan mereka. Nah itu menggugah afeksi, sikap. Ya. Setelah dia mengetahui tentang kisah story-nya, kemudian pada akhirnya afeksinya tersentuh. Dan saya juga punya cerita. Ketika saya sekolah S2 waktu itu, saya masih punya anak bayi yang usianya waktu saya tinggal itu sekitar 3 bulan. Saya tinggal sama 2,5 bulan. Yang pada akhirnya saya udah menyerah, saya harus balik ke Indonesia, saya harus mengajak anak saya untuk pergi sekolah. Tapi saya nggak mungkin, karena saya tahu dia masih membutuhkan ASI untuk ASI eksklusif ya, kebutuhan ASI eksklusifnya masih. Jadi saya dengan keinginan saya, niat saya yang kuat dari kepercayaan hasil evaluasi dan kemudian ada norma subjektif juga. Karena saya sudah mempunyai sisi kognitif yang cukup kuat sehingga niat saya akhirnya tergerak. Jadi dari situ saya mulai memerah ASI sampai pada akhirnya 2 bulan lebih ketika saya mau menjemput anak saya berhasil mengumpulkan lebih dari 40 liter ASI yang saya bawa pulang ke Indonesia, itu 40 liter ASI beku untuk oleh-oleh anak saya. Dan di rumah pun saya juga sudah memberikan bekal di kulkas freezer ya dengan full tank plus ada donor ASI juga untuk anak saya dan terpilih ya dengan syarat ketentuan berlaku. Nah pada akhirnya dengan story itu saya mencoba untuk menyentuh afeksi dari audiens saya, audiens yang semua masyarakat yang saya kenalkan dengan ASI eksklusif. Dan alhamdulillah it works, somehow it works. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi itu sangat menyentuh sekali dan kadang itu membuat norma subjektivitas itu paling tinggi untuk dia bisa menggugah niat sehingga dia mau untuk berubah perilakunya. Ya. Dalam studi persuasi tidak selalu dibedakan bentuk pengaruh. Dalam beberapa diskusi, influence dan persuasion saling dipertukarkan. Kita perlu membedakan beberapa term terkait persuasif, termasuk influence, coercion, content, gaining, acquiescence, kemudian persetujuan tanpa protes.
behavior modeling and information application. Nah, ini agak kurang jelas ininya, tapi ini adalah salah satu juga model yang digunakan, rank model of persuasion. Ya, model rank ini merupakan cara pelanggan utama untuk proteksi diri. Hugh Grant menawarkan sebuah model alat analisis yang diberi model intensify atau downplay. Tujuannya adalah untuk menolong kita menjadi penerima yang lebih kritis dan analitis. Model ini mendefinisikan dan memberi contoh tentang 4 strategi utama dalam persuasi dan 6 taktik yang digunakan persuader di mana receiver yang kritis bisa mengidentifikasinya. Seperti apa? Strategi utamanya itu sebenarnya intensify dan downplay. Nah, intensify itu seperti apa sih? Kita coba yang intensif dulu ya, intensify. Ini ada 3 hal menurut Hugh Grant yang diambil oleh Lilley dalam bukunya tahun 2007. Repetition. Ada satu proses pengulangan. Ya. Pengungkapan pesan dilakukan secara berulang kali agar komunikan menganggap pesan tersebut penting sehingga mudah diingat. Association mengungkapkan pesan secara tidak langsung sehingga pesan dapat dipahami. Jikalau dihubungkan dengan sesuatu yang tidak disukai atau tidak disukai dengan audiens tertentu serta seseorang maupun event. Composition, ya, taktik komunikator menyampaikan pesan melalui komposisi, bahasa diksi, atau bias, vokal atau visual. Nah, ini ada termasuk di dalam intensify, intensif ya. Repetition, association, dan composition. Nah, kalau downplaying, ya, omission, persuader akan meninggalkan informasi kritis untuk menghindari sorotan atas kekurangan mereka sendiri atau kekuatan pesaing. Contohnya, food kosmetik dengan teknik atau efek kamera. Iklan obat yang tidak menyebutkan efek samping. Propaganda senjata pemusnah massal yang tidak menyebutkan kualitas dan kekuatan senjata tersebut. Diversion. Menggeser perhatian persuade dari kekuatan lawan atau kelemahan sendiri. Contohnya, perusahaan dengan polusi belerang tinggi mengalihkan perhatian dengan isu suspicious. Politisi yang terindikasi korup mengalihkan dengan mendukung program universal healthcare. Lagi, terakhir, menciptakan kebingungan dalam benak audiens. Jargon-jargon tertentu, bahasa iklan, she's beautiful. Confusion itu membuat orang bingung ya. Jadi membuat orang bingung tuh ya ada jargon-jargon tapi yang nggak sesuai gitu loh. Jadi kayak melebih-lebihkan juga gitu. Ini Anda bisa lihat juga di internet ataupun di referensi-referensi yang lain. Contoh-contoh dari confusion teori Hugh Grant. Oke. Saya rasa that would be all, guys. Ya. I'll see you class. Thank you very much. Jika ada pertanyaan, bisa Anda teks di kolom komen ya, pada classroom. Oke, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.